Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Destia. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video ajar yang mana video ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Serdos. Adapun mata kuliah yang akan saya jabarkan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah jaringan komputer. Yang mana mata kuliah jaringan komputer itu membahas tentang konsep dasar hingga lanjutan mengenai komunikasi data, topologi jaringan, protokol, serta perangkat jaringan, dan memahami tentang keamanan jaringan. Pada perkuliahan ini diselenggarakan sebanyak 14 kali pertemuan dalam satu semester yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka ditambah 2 kali pertemuan yang dikhususkan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mana di akhir mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai soft skill berupa kemampuan analisis perancangan alokasi subnetting dan VLSM pada jaringan komputer dengan penggunaan IP versi 4 dan IP versi 6, serta konseptual global jaringan komputer. Adapun topik pembelajaran yang saya ambil yaitu pada topik pertemuan ketiga dengan materi protokol jaringan dan komunikasi. Yang mana pada topik kali ini mahasiswa mampu menjabarkan protokol jaringan dan komunikasi yang mana isinya sendiri adalah aturan dan kaidah yang digunakan untuk mempermudah komunikasi, peran protokol dan standar organisasi dalam mempermudah interoperabilitas dalam komunikasi jaringan. Untuk metode pembelajarannya sendiri, saya menggunakan metode Pakem, yaitu metode Pakem sendiri adalah metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Untuk durasi pembelajaran adalah 100 menit yang mana untuk indikator penilaian dalam bentuk penugasan. Untuk penilaiannya sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, presensi ada 10%, tugas 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Untuk capaian mata kuliah ini sendiri, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menerangkan konsep, landasan, prinsip jaringan komputer, karakteristik dasar jaringan, serta peraturan yang ada pada jaringan dan komunikasi. Mampu menganalisis kebutuhan dalam menentukan akses jaringan dan penggunaan alamat IP address pada jaringan, mampu merancang sebuah jaringan kecil dan keamanan jaringan beserta permasalahan yang dihadapi, serta mampu memberikan solusi penanganan terhadap masalah komputer tersebut. Berikut video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah jaringan komputer. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke. Memasuki pertemuan yang ketiga, gitu ya. Yang mana pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang protokol jaringan dan komunikasi. Tapi sebelum kita masuk ke materi berikutnya, alangkah baiknya nih kalau kita mungkin bisa sedikit membreakdown materi-materi sebelumnya ataupun 2 pertemuan yang lalu yang sudah kita pelajari. Mungkin nanti bisa dibantu teman-teman yang ada di sini untuk mungkin mengingat kembali apakah materi yang sebelumnya
atau tidak? Monggo, Mas Isa. Mungkin pertanyaan yang sebelumnya gitu ya. Apa manfaat jaringan dalam kehidupan proses belajar mengajar? Mendukung pembelajaran secara jarak jauh, Bu. Misal apalagi bisa berkolaborasi antar murid dengan antar mahasiswa dengan dosennya, misal menggunakan Classroom atau Google Meet atau yang lain. Selanjutnya nih, tadi udah di sebelah kiri saya, sekarang kita di sebelah kanan saya. Mungkin bisa dibantu nih sama Mbak Dina. Apa manfaat dari adanya keamanan pada sebuah jaringan? Manfaat dari keamanan pada sebuah jaringan terutama pada keamanan jaringan sendiri, seperti melindungi dari virus atau hacker-hacker yang ingin merusak data-data kita atau membocorkan. Udah, cukup mungkin itu aja. Oke. Pertanyaan terakhir untuk feedback yang minggu-minggu kemarin, yang terakhir, Mas, gitu ya. Mungkin tahu ya bahwa komunikasi pada sebuah jaringan itu dua arah, gitu ya. Nah, kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan peer-to-peer? Jadi peer-to-peer itu adalah konsep di mana semua jaringan seperti komputer, laptop, atau HP itu bisa mengirim data dan menerima data secara langsung, gitu Bu. Oke, materi kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan aturan ataupun kaidah yang digunakan untuk mempermudah komunikasi. Terus yang kedua, menjelaskan peran protokol dan standar organisasi dalam memudahkan interoperabilitas dalam komunikasi jaringan. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mana dikemas dalam 3 subbab, yaitu yang pertama pengaturan dalam komunikasi, yang kedua protokol jaringan dan standar, dan yang ketiga adalah ringkasan. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang utama. Nah, sebelum saya jawab nih, mungkin teman-teman di sini bisa membantu, gitu kan? Apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Mungkin Mas Baskoro bisa menjelaskan. Komunikasi adalah proses mengirim pesan dari, semisal karena konteksnya adalah komputer, maka semisal kita punya ide atau informasi, jadi kita bisa mengirim informasi tersebut kepada komputer yang lain. Oke, komunikasi sendiri, gitu ya, merupakan proses penyampaian informasi ataupun pesan dari satu orang ataupun lebih, yang mana dalam proses komunikasi ini pasti ada yang namanya pengirim dan penerima. Nah, yang mana dalam proses pemberian pesannya ini yang biasanya bisa berupa teks, bisa berupa gambar ataupun berupa audio, gitu ya. Nah, terus gitu ya, bagaimana komunikasi dalam sebuah jaringan, gitu kan? Yang mana komunikasi dalam sebuah jaringan itu adalah berkomunikasi di mana penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan melalui internet. Contohnya banyak sekali pesan yang kita lakukan melalui jangkauan internet. Contohnya ada WhatsApp, ada email, yang mana dalam penyampaian pesannya sendiri ada menjadi beberapa proses. Yang pertama, ada yang namanya proses satu arah dan dua arah. Nah, dalam proses satu arah dan dua arah ini mungkin bisa teman-teman contohkan nih. Misalkan, Mbak, kira-kira kalau proses komunikasi dua arah itu yang seperti apa? Contoh komunikasi dua arah itu seperti aplikasi WhatsApp, Instagram, Telegram, terus TikTok juga sekarang lagi rame. Oke, terima kasih. Pas, tadi ada dua arah. Sekarang kalau yang satu arah, contohnya seperti apa, Mas? Komunikasi satu arah adalah seperti radio, HT, TV, itu aja sih. Oke, untuk proses ataupun aturan pada komunikasi itu sendiri ada beberapa, yang mana pastinya harus ada pengirim dan penerima. Oh, kalau yang proses ini jelas ya, bagaimana
Bisa terjadinya komunikasi karena adanya yang mengirimkan, itu jelas pasti. Terus ada yang menerima. Ketika tidak ada yang menerima, gitu kan, walaupun konsep komunikasi ini satu arah, tapi ada yang mendengarkan. Nah, makanya salah satu aturan pertama ketika terjadinya komunikasi adanya pengirim dan penerima. Yang kedua, metode komunikasi yang disepakati. Misalkan ketika teman-teman sudah menyepakati apa media yang digunakan, contohnya adalah misalkan teman-teman sama-sama menggunakan media sosial, contohnya WhatsApp. Secara tidak langsung, teman-teman itu sudah menyepakati bahwa kita akan menggunakan media yang sama. Kalau dilogikakan, misalkan nih, tidak mungkin dong, misalkan Mbak Nabila mengirim pesan, gitu kan, menggunakan WhatsApp, tiba-tiba Mas Baskoro bukanya pakai Telegram. Nyampe nggak pesannya kira-kira? Tidak. Kan? Kenapa? Karena dari awal tidak menyepakati bahwa media yang digunakan sama. Nah, yang ketiga, gitu ya, bahasa. Tidak mungkin kalau diibaratkan Mas Eksten nih menggunakan contoh simpel deh, ngirim pakainya bahasa Cina, gitu kan? Otomatisan. Nyampe ya bahasa Cina. Nyambung nggak ketika kira-kira percakapan mereka? Enggak. Kenapa? Karena mereka menggunakan dua bahasa yang berbeda. Maka dari itu, selain medianya yang sama, bahasanya juga wajib sama. Yang terakhir, kecepatan dalam penetapan waktu pada pengiriman. Nah, proses pengiriman ini secara tidak langsung juga akan kita sepakati. Kenapa? Ketika kita memilih medianya, secara otomatis kecepatan pada proses pengiriman itu juga akan berpengaruh. Contoh, ketika teman-teman mengirim pesan melalui WhatsApp, akan berbeda jarak pengiriman ketika teman-teman mengirimkan informasi melalui pos ataupun pengiriman melalui offline. Ya, yang terakhir, konfirmasi ataupun pengakuan yang ada. Nah, biasanya, gitu ya, pada proses yang sudah dijalankan, mulai dari siapa yang akan menerima, media apa yang digunakan, bahkan bahasa apa, proses terakhir adalah konfirmasi. Biasanya pada proses terakhir ini akan ada proses konfirmasi yang mana, contoh di WhatsApp akan ada tanda centang 2 misalkan. Itu menandakan bahwa pesan itu terkirim. Untuk proses pengirimannya sendiri ada banyak cara yang bisa teman-teman gunakan untuk proses pengiriman. Ada mulai dari uniscast, multicast, dan broadcast. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut kita jelaskan, mungkin dari teman-teman sendiri nih, udah terlihat bahwa proses pengiriman pesan itu ada banyak. Nah, untuk proses unicast itu seperti apa, Mas Ana? Jadi untuk unicast itu sebuah komunikasi yang hanya melibatkan dua perangkat yang saling berkomunikasi gitu. Tadi sudah ada unicast, sekarang multicast ke Mas Darus. Oke, Mas Darus. Multicast adalah suatu metode pengiriman dari satu sumber yang melakukan pengiriman banyak pengiriman sekaligus secara langsung tanpa melakukan pengulangan pengiriman di setiap pengiriman tersebut. Nah, yang terakhir adalah proses pengiriman pesan secara broadcast. Monggo, Mas berdiri, boleh yang di belakang menjelaskan. Selain broadcast itu pengiriman komunikasi data yang satu arah dan langsung ke banyak seperti radio, televisi dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas. Tes itu adalah dari adanya pengirim dan penerima, itu sudah jelas, hanya dua orang yang berkomunikasi. Terus kalau multicast ini sebenarnya konsepnya hampir mirip dengan broadcast. Kenapa? Karena sama-sama mengirim pesan ke banyak orang. Tapi yang membedakan adalah ketika multicast, walaupun konsepnya ke banyak orang, gitu kan, tapi kita masih memilih siapa yang untuk dikirimkan. Misalkan nih, ketika teman-teman punya nomor kontak di dalam
situ kan ada banyak ya. Nah, ketika pengen memilih pesan yang dikirimkan, teman-teman masih memilih misalkan hanya grup kewirausahaan, hanya teman dekat dan sebagainya, itu dipilih. Tapi dikirimkan secara bersamaan ya. Sedangkan broadcast ya sama-sama mengirim pesan ke banyak tapi ke seluruh kontak yang ada di handphone teman-teman tanpa dipilih. Jadi semua yang terdata di kontak teman-teman itu akan dikirimkan. Itu yang disebut dengan broadcast. Lanjut, nah protokol gitu kan. Protokol jaringan sendiri adalah aturan yang mana aturan ini harus dilakukan agar bisa terlaksana dengan baik. Untuk protokol jaringan sendiri, ketika kita membuat pesan gitu ya, yang mana yang pertama bagaimana pesan itu diformat atau terstruktur. Yang kedua, proses di mana perangkat jaringan berbagi informasi tentang jalur dengan jaringan yang lain. Yang ketiga, bagaimana dan kapan kesalahan dari sistem pesan yang dilewatkan antara perangkat. Dan yang terakhir, untuk aturannya sendiri adalah urutan dan pengertian dari sesi transfer data. Nah, untuk protokol interaksi, jadi di dunia internet itu ada cara kita untuk berinteraksi. Kalau sesama manusia kita tinggal ngobrol, tapi di dunia internet itu juga ada. Nah, istilahnya adalah HTTP, yang mana biasanya kalau kita ingin berseluncur ataupun menjelajah ke dunia internet, kita biasanya menggunakan HTTP untuk mencari informasi. Terus selanjutnya ada internet protokol dan ada network access protokol. Nanti lebih lanjut akan kita bahas di slide berikutnya ya. Yang mana ada standarisasinya untuk proses tersebut. Mungkin teman-teman sangat familiar gitu ya dengan yang namanya TCP/IP dan OSI. Nah, itu adalah salah satu aturan ataupun standar jaringan yang paling banyak digunakan. Sebenarnya ada banyak, ada mulai TCP/IP, ISO, ECOLAT, dan Novel Network. Ada 4 ini standar yang digunakan. Tapi yang biasa yang ataupun yang teman-teman ketahui itu ada 2, yaitu TCP/IP dan OSI ya. Yang mana dalam prosesnya ini terbagi menjadi 7 layer. Yang mana kalau TCP/IP itu terbagi menjadi 4 layer utama, sedangkan OSI terbagi menjadi 7 layer. Nah, ini adalah contoh dari TCP/IP yang mana terbagi menjadi 4 layer. Yang mana di dalamnya untuk proses pembacaannya itu sebenarnya dari bawah, karena diawali dari bawah. Tapi pada kenyataannya ketika kita berkomunikasi dengan melalui internet, proses yang pertama kita lalui adalah aplikasinya ataupun device-nya. Dan ini adalah perusahaan yang mengelola organisasi tersebut gitu ya. Ada IEEE, EIA, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk standar ini adalah beberapa tadi yang sudah saya sebutkan. Ini standar yang mengeluarkan aturan ataupun protokol yang kita gunakan kayak tadi ISO yang mana mengeluarkan standarnya adalah International Organization for Standard dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya ada model OSI. Nah, model OSI ini yang paling banyak kita gunakan bahkan sampai sekarang, baik itu di sekolah ataupun di masa perkuliahan untuk prosesnya, yang mana di dalamnya ini terdapat 7 layer. Kalau dilihat dari tampilannya, kita membacanya itu dari bawah, walaupun prosesnya dari atas. Yang pertama adalah physical layer, data link, network, transportation, session, presentation, dan application. Bu, kok mulai dari application gitu kan? Padahal kan kalau urutannya kita itu memulai dari network access layer. Memang secara urutan itu
application. Di sini ada sebuah contoh yang mana komputer ini mengirimkan pesan melalui application layer, yang mana tadi di application layer ini sudah kita kesepakati di awal medianya apa. Misalkan pada proses application layer ini kita bisa mengirim pesan ataupun audio itu melalui device yang kita pegang. Contoh bisa menggunakan handphone, bisa juga menggunakan komputer. Terus step selanjutnya ketika sudah menyepakati kita menggunakan WhatsApp, si pengirim mengirim pesan dalam bentuk media share misalkan prosesnya. Selanjutnya adalah transportasi layer. Nah, pada proses transportasi layer ini adalah membuat mana pesan yang ada itu dicari ataupun di search nama dia. Kalau ibarat dari kehidupan sehari-hari gitu ya, saya contohkan misalkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita sebagai pengirim pasti mengemas barang yang kita kirimkan, kita bungkus gitu. Nah, ketika proses bungkus ini proses yang dinamakan dengan enkapsulasi ataupun perlindungan pada pesan yang kita kirim. Nah, di dalam enkapsulasi ini ibaratnya itu berarti proses aplikasi layer. Selanjutnya untuk ke proses transportasi layer sudah saya bungkus nih, terus saya datang ke wadah untuk orang yang mengantarkan, yaitu bisa JNT, bisa wahana, yang mana tempat yang sudah kita sepakati. Makanya ketika dalam sebuah jaringan itu ada yang namanya IP address, terus subnet mask dan gateway. Berarti, nah, yang mana ketika dalam alamat tujuan itu, kalau dalam jaringan itu pasti IP address untuk menandakan alamat si penerima, subnet mask dan gateway di dalamnya. Nah, ini yang menjadi acuan biar apa? Biar pengirim tidak salah alamat. Nah, terus di langkah selanjutnya adalah internet. Sudah disepakati nih, oke, tujuannya kemana? Misalkan tujuan dari paket yang Anda kirimkan itu keluar kota. Nah, berarti wahana yang ada, misalkan posisi sekarang pengirim ini di Jogja. Berarti wahana yang ada di Jogja itu menghubungi wahana yang ada di Jakarta. Misalkan si penerimanya ini di Jakarta. Sehingga sesama wahana ini mereka berkomunikasi. Bukan, jangan sampai pengirimnya pakai wahana yang dari JNT. Itu akan menjadi salah. Bentuk itu disederhanakan dalam bentuk biner, yaitu angka 0101 ataupun sinyal analog. Jadi yang dikirimkan ketika ketemu pada proses network access layer itu bentuk dalam analog, bukan dalam bentuk yang sudah Anda kirimkan semula. Nah, ketika proses ini, jadi ibaratnya kalau wahana sesama wahana Jogja sama wahana Jakarta sudah berkomunikasi, dia akan melihat detail, berarti sudah ada kesepakatan bentuknya seperti apa. Nah, barulah prosesnya ketika sampai ke pengirim, gitu kan, otomatis ketika sudah dikirimkan dari wahana yang ada di Jogja sampai dikirim ke wahana yang ada di Jakarta, berarti ini statusnya pesan ataupun barang teman-teman itu sudah nyampai di wahana Jakarta. Baru dia mengolah lagi, ya, yang pesan tadi yang berupa analog diubah, disesuaikan. Ternyata pesan di awal yang dikirim itu dalam bentuk teks, dia akan mengubah di internet layer ini, dikembalikan yang sebelumnya dalam bentuk sinyal analog diubah ke dalam bentuk pesan sesuai si pengirim. Ya. Dari rangkuman kita hari ini, gitu kan, dari apa yang sudah saya sampaikan, diskusi yang sudah kita lakukan, pastinya ada rangkuman ataupun capaian dari pembelajaran hari ini. Yang mana, gitu ya, pada proses rangkuman pembelajaran hari ini adalah jaringan data adalah sistem perangkat akhir, perangkat perantara dan media yang menghubungkan perangkat itu sendiri, ya, untuk terjadinya komunikasi. Jadi bagaimana pesan itu disampaikan itu harus kita sepakati dari awal. Medianya apa, perangkatnya apa, gitu kan? Selanjutnya perangkat harus sesuai dengan aturan. Nah, itu
itu penting. Kenapa? Ketika tidak sesuai dengan aturan, tidak akan berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, banyaknya protokol diciptakan oleh sebuah organisasi, yang mana organisasi ini udah jelas ya, perusahaan yang mengeluarkan aturan tersebut. Terus dan yang paling banyak digunakan untuk model ataupun aturan pada sebuah jaringan yaitu model OSI dan model TCP/IP. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, boleh mengangkat tangan. Yang di sebelah kanan, monggo saya persilahkan. Mungkin bisa tanya yang kemarin sebelumnya kayak tentang pesan itu tadi yang ini pacuan model TCP kan itu kan ada proses step-stepnya untuk mengirim pesan ke yang lainnya misalnya. Nah dari situ tuh pasti kan ada pengelolanya kan. Apakah pesan kita tuh bisa dibaca oleh pengelola tersebut atau ada protokol yang tidak boleh dibaca? Oke, maka ada gangguan ibaratnya gitu ya di tengah-tengah. Nah, maka dari itu biasanya yang menjadi gangguan itu seringkali adalah sinyalnya, Mas. Tapi kalau isi pesan, nah biasanya ketika kita mengirim pesan ada yang namanya istilah dengan enkapsulasi. Enkapsulasi ini ibaratkan adalah pengaman. Jadi informasi yang disampaikan itu tidak dalam bentuk terbuka, tapi tertutup. Kalau kita ngirim paket kan itu kita bungkus ya. Nah, itu yang melindungi pesan. Tapi bisa saja saat dikirim ada proses yang namanya salah alamat. Itu bisa saja terjadi. Makanya biasanya kalau terjadi salah alamat, proses itu akan kembali ke transportasi layar. Dia akan balik lagi ke proses tersebut untuk memastikan apakah alamat tersebut sesuai dengan tujuannya. Terima kasih, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Yang selanjutnya. Tadi kan sempat ada pembahasan tentang keamanan ya Bu. Kalau dalam hal keamanan, perbedaan antara HTTP sama HTTPS itu apa ya? Oke. Ada yang tahu nggak sekilas perbedaannya? Tadi ada yang disebutkan HTTP dan HTTPS. Apa? S. Betul sekali. Jadi yang membedakan perlu dicek juga. Kita sebagai pengguna itu perlu aware dengan apa yang kita gunakan. Biasanya sebuah website yang menggunakan S itu berarti ada keamanan sistem di dalamnya. Sehingga itu yang membedakan. Ketika HTTP dia tidak ada sistem pengamanan di dalamnya. Tapi ketika ada huruf S di belakangnya, sistem tersebut punya keamanan dasar di dalamnya. Sehingga kita masih oke, aman lah kalau berkunjung ke situs tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Gimana jawabannya tadi, bisa diterima? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke. Mungkin seperti itu dari materi kita hari ini dan prosesnya gitu ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya akhiri perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih banyak, saya akhiri untuk hari ini dan keaktifan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.